bawah, pasien atas nama Tuan RW, usia 65 tahun, masuk IGD tanggal 14 April 2026, kemudian meninggal pada tanggal 22 April 2026, lama rawat 8 hari, dengan DPJP Dr. Ida Bagus Silaweka, spesialis paru konsultan. Pasien ini didiagnosis sebagai TB paru bakteriologis kasus baru HIV negatif, HIV non reaktif dalam pengobatan OAT bulan ke-1 TMT 1 April 2026 dan berhenti OAT pada tanggal 21 April 2026. Multiple nodul di paru, kausa terduga metastasis tumor di paru, terduga CHF, terduga HHC. Kemudian pada masalah pasien ini shock sepsis, anemia, kemudian hepatomegali, peningkatan enzim transaminase, kemudian AKI, DDCKD pada fase akut, sindrom dispepsia, malnutrisi, dan hipoalbumin. Berikut adalah riwayat penyakit perjalanan pasien. Jadi pasien datang ke IGD dengan keluhan sesak napas yang memberat sejak 5 hari. Sesak sudah dirasakan hilang timbul sejak 1 bulan yang lalu, terasa memberat apabila pasien beraktivitas berat dan berkurang jika pasien beristirahat. Kemudian sesak tidak disertai suara mimik, pasien merasa nyaman jika tidur disanggah dengan 2 bantal dan mudah merasa lelah. Keluhan nyeri dada tidak ada, batuk darah tidak ada. Pasien kadang merasakan disertai batuk berdahak, sesekali yang dirasakan sudah 1 bulan terakhir dan dahak berwarna putih. Keluhan demam tidak ada, mual muntah ada, dan penurunan nafsu makan. Berat badan turun 5 kg dalam 1 bulan terakhir, kemudian buang air besar dan buang kecil tidak ada keluhan. Pasien juga mengatakan 1 minggu terakhir kedua kaki semakin membengkak. Untuk keluhan nyeri kepala, wajah sembab, leher, dan dada yang bengkak disangkal oleh pasien. Pasien ini memiliki riwayat pasien ini masuk rawat inap, kemudian terjadwal untuk tindakan bronkoskopi pada tanggal 14 April 2006. Kemudian untuk riwayat penyakit sebelumnya tidak ada riwayat penyakit dahulu, terus kemudian riwayat penyakit keluarga disangkal oleh pasien. Riwayat sosial, pasien memiliki riwayat merokok 24 batang per hari selama 45 tahun dengan indeks Brinkman berat, namun pada 1 tahun terakhir pasien sudah berhenti merokok. Pasien merupakan PNS, pensiunan PNS guru dan rumah jauh dari pabrik dan jalan raya atau rumah genteng, ventilasi rumah baik. Untuk faktor risiko kanker pada pasien ini yaitu adalah 18 dengan risiko tinggi, dengan komponen jenis kelamin 3, usia 65 tahun 3, dan diagnosis kanker sebelumnya 1, keluarga menderita kanker 1, riwayat pajanan rokoknya 4, riwayat pajanan zat karsinogennya ragu-ragu 2, kemudian tempat tinggal tinggi polusi yaitu 2, atap genteng 1, dan pernah penyakit paru kronik itu 1. Kemudian ini berikut adalah pemeriksaan fisik pasien pada tanggal 14 April 2006 saat pertama kali masuk ruangan. Pasien dengan kondisi tampak sakit sedang dan sadar penuh, tekanan darah 90/72, frekuensi nadi 88 kali per menit, dan frekuensi napas 23 kali per menit. Dengan saturasi oksigen 99% dengan kanula hidung 3 liter per menit. Berat badan 45 kg dan tinggi badan 160 dengan IMT 17,6 kg per meter kuadrat dengan kesan berat badan kurang. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya yang bermakna yaitu pada konjuktiva pucat, kemudian pada pemeriksaan fisik paru didapatkan suara napas tambahan yaitu rongki di kedua lapang paru, kemudian pemeriksaan abdomen itu didapatkan nyeri tekan epigastrium positif dan terapa hepatomegali dan edema piting positif di kedua ekstremitas tungkai bawah. Berikut adalah pemeriksaan fototoraks pasien pada tanggal 30 Maret 2026, foto diambil di Rumah Sakit Paru Gunawan. Diambil di Rumah Sakit Paru Gunawan, kemudian terdapat marker R di sebelah kanan, kemudian inspirasi cukup, kemudian pada lapang paru bawah basal
medius dan basal kanan dan kiri terdapat multiple nodul, kesan metastasis paru, multiple nodul, curiga metastasis tumor di paru. Kemudian pasien dilakukan juga pada perawatan saat ini dilakukan perawatan pemeriksaan USG abdomen pada tanggal 20 April 2026 didapatkan nodul semi-solid multiple di kedua lobus hepar, curiga metastasis intrahepatal dan kolesistitis, kemudian asites, kemudian parenchymal renal disease, DD awal proses kronis renal bilateral dan sistitis. Berikut adalah gambaran EKG pasien. Didapatkan kesan sinus takikardi dengan tampak pembesaran jantung kanan. Kemudian pemeriksaan laboratorium pasien dilakukan berikut serial laboratorium pasien pada tanggal 13 April 2026 itu didapatkan HB 7,8, leukosit 4.700, trombosit 120. Kemudian dilakukan pemeriksaan kembali setelah transfusi itu didapatkan HB-nya naik 8,0 dan leukosit 11.900. Lalu dievaluasi lagi pada tanggal 20 pasiennya diberikan transfusi, satu valve lagi didapatkan HB 9,7 dan leukosit 10.600. Berikut adalah hasil pemeriksaan laboratorium lainnya, yaitu pada tanggal 13 April 2006 diperiksakan SGOT pasien meningkat yaitu 113, kemudian pada tanggal 22 April 2026 dievaluasi lagi kembali terdapat peningkatan yang lebih bermakna pada SGOT itu 448 dan SGPT 103. Kemudian terdapat peningkatan juga kadar ureum dari yang tanggal 13 April sebelumnya yaitu 137 meningkat menjadi 284 dan kreatinin 1,4 kemudian pada tanggal 22 April 2026 meningkat menjadi 3,4. Selanjutnya dari hasil pasien dilakukan pemeriksaan AGD pada tanggal 14 April 2026, kesan terdapat asidosis metabolik. Kemudian hasil laboratorium lain yang bermakna yaitu kadar albumin pasien diperiksakan didapatkan hasilnya 2,6. Untuk hasil terusul SCTB, pada pasien dilakukan pemeriksaan TCM sputum pada 26 April 26 Februari 2026 didapatkan rifampicin sensitif. Pada saat perawatan ini pasien juga dilakukan tindakan sesuai dengan rencana rawat inap pasien. Pasien dilakukan bronkoskopi di atas meja operasi pada tanggal 16 April 2026. Pada hasil bronkoskopi tidak ditemukan kelainan pada bronkus dan percabangan. Disarankan untuk dilakukan tindakan bronkoskopi dengan TBLB atau dikonsulkan dengan spesialis TKV untuk dilakukan operasi torakotomi dan biopsi. Kemudian pada tanggal 22 April 2026 pasien juga dilakukan tindakan yaitu fungsi asites dengan panduan USG, dilakukan aspirasi, diambil cairan 20 cc dan diperiksakan analisis cairan asites. Berikut adalah hasil analisis cairan asites pasien dengan didapatkan kesimpulan yaitu eksudat. Pasien didiagnosis sebagai TB paru bakteriolus kasus baru HIV non-reaktif dalam pengobatan OAT bulan ke-1, kemudian TMT 1 April 2026. Pasien juga didiagnosis dengan multiple nodul di paru, etkosa terduga metastasis tumor di paru, terduga CHF, terduga HC, dan malnutrisi. Kemudian untuk masalahnya dengan shock sepsis, anemia, AKI, DD, CKD pada fase akut, hipoalbumin, hipoglikemia refraktor, peningkatan enzim transaminase, dan terduga hepatitis antar obat, asites, dan asidosis metabolik. Rencana terapi pasien yaitu
pasien diberikan terapi NRM 15 liter per menit, infus RL 500 cc per 24 jam, omeprazol 1 kali 40, kemudian ondansetron 2 kali 4, levofloxacin 1 kali 750, N-acetylcysteine 3 kali 200, kemudian kurkuma 3 kali 1, albumin 3 kali 1, dan OAT dilanjutkan kemudian berhenti pada tanggal 20 April 2006. Kemudian pasien di diet cair per MGT 6 kali 150 cc dan beles cair per 24 jam. Rencana pada pasien ini setelah dilakukan BDMO tidak ditemukan hasil yang bermakna. Pasien direncanakan untuk CT scan toraks dengan kontras, kemudian konsul gizi dan fisioterapi. Kemudian pasien juga dikonsulkan dengan teman sejawat IPD. Dari instruksi dari tes IPD itu curiga insufisiensi adrenal, DDHCC, hepatosplenomegali. Kemudian untuk hipoglikemia pasiennya diberikan dextrose 40% per 8 jam dan dexamethasone 2 kali 5 mg. Kemudian periksa GDS per 4 jam. Kemudian pasien ini dicurigai sebagai massa intraabdomen, hipoglikemia berulang akibat insulinoma atau HCC, dan pasien disarankan untuk lanjutan yaitu USG abdomen, diet tepung tapioka agar glukosa stabil, dan fungsi asites dan pemeriksaan analisis cairan. Berikut adalah kronologis kematian pasien. Jadi pasien pada tanggal 22 April 2026 pasien mengalami penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan fisik dan tanda vital, yaitu pasien tanpa sakit berat dengan kesadaran somnolen, BCS-nya 9, E3, M3V3 dengan tekanan darah 60 per 43 menit, 40 per 60 per 43, frekuensi nadi 42 kali per menit, kemudian frekuensi napas 30 kali per menit, dengan saturasi oksigen 90% dengan NRM 15 rpm. Kemudian pasien pada saat kondisi ini sikap yang dilakukan yaitu adalah pemeriksaan GDS Sito secara cepat. Itu didapatkan GDS-nya 60 mg per desiliter, kemudian diperiksakan AGD dengan didapatkan hasil asidosis metabolik, kemudian posisi kepala 30 derajat, kemudian pasien dilakukan RL loading 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama. Kemudian evaluasi tekanan darah kembali. Jika terdapat MAP kurang dari 65, maka dipasang dengan ME 0,05 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian pasien disarankan untuk pemeriksaan laktat dan kultur darah, dan diberikan ekstra sulfas atropin 2,5 mg dan bolus dextrose 40% 50 ml, dan cek kembali GDS setelah 1 jam kemudian. Dan pasien juga dan keluarga diedukasi tentang kondisi pasien. Kemudian keluarga pasien meminta untuk tidak dilakukan resusitasi. Kemudian sehingga pasien diobservasi ketat di ruangan dengan pasang monitor. Kemudian pada tanggal 22 April 2026 pada pukul 7:22 pasien sudah ada kontak namun masih lemah. Untuk pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik itu didapatkan pasiennya tanpa sakit berat dengan kesadaran apatis, tekanan darah 70 per 50, frekuensi nadi 60 kali per menit, dan frekuensi napas 28 kali per menit, dengan saturasi oksigen 87% dengan NRM 15 rpm. Sikap yang dilakukan yaitu adalah untuk diberikan vasopresor dengan norepinefrin 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit, kemudian naik bertahap sampai target MAP lebih dari 65 mm air resat. Dan observasi ketat tanda vital, dievaluasi GDS ulang didapatkan 74 mg per desiliter. Dari teman sejawat IPD diberikan instruksi untuk pemasangan infus dextrose 10% per 8 jam. Kemudian pada tanggal 22 April 2026 pada pukul 9:25 pasien mengalami henti jantung dan henti napas.
didapatkan nadi tidak terabah, pupil di atas maksimal, refleks kornea tidak ada, EKG true asistol, pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga dan perawat. Untuk penyebab kematian secara langsung yaitu gagal kardiorespirasi, kemudian antara itu ada gagal napas akut dan asidosis metabolik. Dasarnya itu adalah multiple nodule di paru, causa terduga metastasis tumor di paru, dan terduga CHF dan terduga HCC. Dengan kondisi lain yang berkontribusi yaitu adalah TB bakteriologis, kasus baru HIV non reaktif dalam pengobatan OAT bulan ke-1, hipoalbumin, hipoglikemia refrakta dan peningkatan enzim transaminase, terduga hepatitis antar obat, dan asites, kemudian AKI CKD pada fase akut dan asidosis metabolik. Untuk audit kematian, apakah diagnosis awal sudah tepat? Iya. Kemudian penataan sana apakah sudah sesuai standar? Iya. Apakah ada keterlambatan diagnosis atau terapi? Pada pasien ini untuk diagnosis dari keterlambatannya itu adalah diagnosis untuk penegakan diagnosis dari tumor paru dan metastasisnya belum bisa ditegakkan dengan cepat dalam waktu pasien dirawat inap. Kemudian apakah faktor sistemik yang berkontribusi, yaitu pasien didapatkan keterlambatan dalam perawatan di ruang ICU. Kemudian apakah sebenarnya kematian ini dapat dicegah? Iya, apabila pasien ini segera dilakukan perawatan di ruang ICU. Pelajaran yang diambil yaitu adalah pentingnya penanganan yang cepat sesuai dengan kondisi pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Pasien semestinya bisa mendapatkan terapi intensif dan monitoring ketat di ICU, namun pasien dan keluarga memiliki hak untuk memilih tidak melakukan perawatan lebih lanjut di ruang ICU. Demikian, sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah, mohon arah dan bimbingannya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suhomina atas presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada rekan P3DS. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menekan tombol angkat tangan dan silakan mengajukan nama dan pertanyaannya. Baik, di layar monitor sudah ada Dr. Versa Safir Ramadan. Pada Dr. Versa Safir Ramadan, persilahkan. Terima kasih atas kesempatan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada penyaji. Sebelumnya tadi pada pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab ditemukan pasien terdapat hepatomegali ya dok. Kemudian ada peningkatan dari enzim-enzim transaminase juga. Sebelumnya juga pasien juga didiagnosis sebagai TB paru dalam pengobatan OAT ya dok. Saya ingin bertanya bahwa mengapa OAT ini baru diberhentikan setelah perawatan hari ke-5 seperti itu. Sedangkan tanda-tanda dari tanda-tanda intoleransi OAT atau tanda-tanda IH itu sudah ditemukan dari awal. Apakah ada menjadi tujuan utamanya atau ada penyakit lain yang dapat menyebabkan peningkatan enzim transaminase tersebut seperti itu, dokter. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Dr. Versa atas pertanyaannya. Selanjutnya pada Dr. Suhomina, apakah sudah jelas dengan pertanyaan Dr. Versa? Baik, Ya sudah jelas, dipersilakan dok untuk menjawab. terima kasih atas pertanyaannya Dr. Versa. Izin saya menjawab.
Jadi memang pada pasien ini pada saat datang itu ada keluhan mual muntah dan pada pemeriksaan fisik didapatkan mengarah terdapat hepatomegali. Namun pada saat itu pertimbangan untuk tetap melanjutkan OHT karena pertimbangan itu kita sambil mencari bukti apakah benar pasien ini akibat hepatitis tanpa obat atau bukan dari kondisi klinis yang didapatkan pada pasien. Maka pertimbangannya saat itu OHT-nya tetap dilanjutkan sampai pada hari perawatan kelima itu setelah pasien dilakukan observasi lebih lanjut itu kemudian dilakukan pemeriksaan SGOT dan SGPT kembali terjadi peningkatan dan pasiennya juga didapatkan keluhan pada skaleranya didapatkan iterik sehingga dari DPJP diberikan untuk pertimbangan OAT-nya diberhentikan. Seperti itu dokter. Kemudian dikonfirmasi dengan USG abdomen juga. Memang dari hasil USG abdomennya itu memang ternyata ada keterlibatan dari penyakit lain selain dari akibat OAT-nya yaitu terdapat kolesistisis juga dok. Dan curiganya ada suatu nodul di heparnya dok. Seperti itu dokter, mohon arahannya dok. Baik, jawabannya Dokter Sofa. Pada Dokter Versa, apakah ada tanggapan dokter? Baik dokter, jadi kemungkinan peningkatan dari enzim transaminasenya bisa dari penyebab selain OAT yang tersebut ya dok. Kemungkinan curiga dari metastasis ke hepar atau mungkin curiga dari terdapat nodul di hepar ya dok ya. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya dok. Baik, selanjutnya pada rekan P3DS yang lain, apakah ada yang bertanya kembali? Kepada rekan P3DS yang lain, dipersilakan dok untuk mengajukan pertanyaan. Baik, di layar Zoom sudah ada Dr. M. Aksarandriawan. Pada Dr. M. Aksarandriawan, dipersilakan dokter. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Kepada Dokter Sofa, apakah boleh kembali ke slide foto toraks dokter? Ya, baik tadi Dokter Sofa sudah menjelaskan hasil dari foto toraks ini kita dapat melihat multiple nodul pada foto toraks ini. Kemudian bagaimana langkah Dokter Sofa dan DPJP dalam penegakan multiple nodul ini dokter? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Andri. Pada Dr. Sofa, apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, dipersilakan untuk menjawab dokter. Jadi terima kasih kepada moderator. Izin menjawab. Jadi memang dari berdasarkan diskusi dengan DPJP memang pasien ini terdapat multiple nodul di bagian medial dan basal di kedua lapang paru. Jadi pada pasien ini memang sudah dilakukan bronkoskopi di meja operasi, namun hasilnya itu tidak didapatkan kelainan. Maka dari DPJP dan
Kami ingin mencari apakah memang ini sebenarnya tumor primer dari paru atau bukan, sehingga sebenarnya pasien ini direncanakan untuk penanganan lebih lanjut, yaitu dengan konsul BTKV untuk biopsi dan CT scan toraks dengan kontras. Namun semakin hari kondisi pasien semakin perburukan, sehingga untuk tindakan diagnostik memang terlambat pada pasien ini, dan karena kita menangani terlebih dahulu tentang kondisi klinis pasien yang semakin memburuk seperti itu, dokter. Baik, terima kasih atas jawabannya Dokter Sofa. Dan Dokter Andri, apakah ada tanggapan dokter? Baik, terima kasih Pak Dr. Sofa. Memang kalau dari pasien ini kita dari foto toraksnya dapat menilai ini sebuah metastasis di paru, dokter, sehingga kita perlu memikirkan primer atau sumber utama dari keganasan ini, dok. Eh, Ya tadi yang sudah dijelaskan dari Dr. Sofa, pasien ini terdapat terik dan memang terdapat peningkatan hasil laboratorium dari enzim transaminase ya, dok. Jadi kita perlu memikirkan apakah terdapat primer dari hepar ataupun dari organ lain, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dokter Andri. Kepada rekan P3DS lain, apakah masih ada yang bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada, selanjutnya kita akan beranjak ke umpan balik dari PJ ilmiah kita pada siang hari ini. Kepada yang pertama, Dr. Januar Habibi, spesialis paru, dipersilakan dokter. Baik, terima kasih, Sofa. Sofa, boleh buka slide awal, Sofa? Yang tadi yang anamnesis. Oke. Nah, ini satu koreksi dari saya. Jadi kalau kita ingin menulis tentang lama atau durasi penyakit, jangan pakai yang lalu. Jadi kita gunakan SMRS itu ya, itu udah bahasa baku di medis ya. Karena kalau kita tulisnya sekian hari yang lalu, nanti tergantung nih kita buka data hari apa, nanti akan beda maknanya. Jadi sebaiknya diganti dengan SMRS gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan diagnosis, ditampilkan nggak gambar intrabronkusnya ya selama bronkoskopi? Izin dokter. Itu sama sekali nggak ketemu apa-apa ya? Maksudnya kayak entah infiltrasi gitu atau stenosis Dok, itu nggak ada ya? untuk gambaran bungkusnya izin belum saya tampilkan, dokter. Nah, kemudian apa pertimbangan bronkoskopi duluan baru kemudian di scan? Ya dokter, izin untuk pasien ini memang dengan diskusi DPJP, pertimbangan dari untuk bronkoskopi terlebih dahulu itu untuk dilakukan pemeriksaan sekalian mengambil sampel dari biopsi forceps, dokter. Itu dok. Maka ditimbangkan untuk dilakukan bronkoskopi kemudian dilakukan CT scan toraks, dokter. Tapi sebenarnya secara teori memang harusnya dilakukan CT scan toraks terlebih dahulu, dok. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, maksudnya udah bronkoskopi tanpa nggak ketemu hal yang aneh-aneh di bronkoskopi, kemudian dengan foto toraks seperti ini, kira-kira apa target kita scan ulang? Ya, atau apa targetnya kita ajukan buat CT scan? Kalau misalnya dari hasil CT scan tuh ketemu ada apapun lah, entah ada massa solid besar, entah itu multiple nodul, apakah akan di bronkoskopi ulang?
Izin dokter, mungkin jika dari CT scan-nya kita bisa evaluasi untuk letak nodulnya terlebih dahulu, dok. Apabila misalnya letak nodulnya itu bisa menempel dengan dinding dada, bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan biopsi inti atau dengan TTNA, dok, dengan USG, paduan USG atau dengan CT scan paduan dok, seperti itu, dokter. Baik. Nah, jadi ya intinya adalah setiap apapun yang kita rencanakan, kita harus tahu kita mau ngapain setelah kita punya data gitu ya. Jangan sampai nanti kita udah kita scan itu kan, apalagi kalau kita bicara era JKN itu kan ada istilah cost efektif ya. Jadi jangan sampai udah kita scan kemudian kita nggak bisa ada target berikutnya, kecuali memang ada target hanya sebagai data medis atau data studi ya, data penelitian. Nah, cuman kalau pendapat saya, kalau dengan kondisi pasien seperti ini, rasanya juga nggak terlalu bermakna kalau kita kita apa scan gitu ya. Kalau misalnya tadi mau mencari adakah massa atau nodul yang menempel di dinding dada, kan kita bisa menggunakan modalitas yang lebih murah ya. Kita bisa pakai USG. Gitu ya. Nah, kalau saya ini terlepas isu biaya di sana, memang kondisi seperti ini idealnya adalah kita scan di depan. Kita scan di depan sehingga waktu kita bronkoskopi kita bisa lebih punya peta nih, kita mau masuk ke segmen berapa gitu ya. Karena kalau dengan kondisi pseudotoraks yang seperti ini rasanya agak sayang kalau kita udah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bronkoskopi tapi kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian coba buka slide itu, Sofa, slide audit. Oke, baik, terima kasih. Ini secara umum, ini slide-nya cukup penting ya, cukup penting. Nah, cuman kita harus hati-hati. Nah, kalau misalnya di sini Sofa kan mengakui ada keterlambatan. Memangnya hal apa yang bikin terlambat? Izin dokter. Ya, Ya dok, izin untuk keterlambatan diagnosis ini pada pasien ini memang dari keterlambatan dari pertama untuk diagnosis dari multiple nodul yang terdapat pada pasien, kemudian terlambat diagnosis lebih lanjut dengan kecurigaan terdapat hepatocellular karsinomanya dok pasien ini dari seperti itu dok. jadi kalau menurut saya perlu kita bedakan keterlambatan di sisi kita sama keterlambatan pasien datang gitu ya. Kalau misalnya pasien karena kalau sekilas kalau ini kita berpikir agak jauh ya. Kalau kita bicara ini dalam sisi hukum, ini kita sudah mengakui kesalahan bahwa kita terlambat dalam diagnosis gitu ya. Jadi perlu kita bedakan apa ini, kalaupun misalnya keterlambatan di kita, apa yang bikin terlambat? Misalnya contoh kita mau CT toraks tapi pasiennya tidak bisa supine. Nah, itu kita cantumkan bahwa keterlambatan tidak bisa scan toraks itu karena ada kondisi pasien. Jadi bukan keterlambatan secara secara sistem atau secara personal kita gitu ya. Kemudian, nah kalau menurut pendapat saya, kalau kita lihat dengan kondisi pasien seperti ini ya, dengan fungsi hati seperti itu, kemudian TB-nya juga patologis, multiple nodulnya cukup banyak dan besar gitu ya, ada ASIS juga gitu ya, tensinya juga rendah gitu ya. Nah, kalau saya berpendapat bahwa ya ini kalau kita bicara secara medis rasanya sulit untuk kita cegah kematian dalam kasus ini ya, karena memang sudah sangat kompleks gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, ini slide yang sangat bagus yang audit kematian ini, tapi kita juga hati-hati dalam menulis dan harus melengkapi data yang mumpuni gitu. Jangan sampai tadinya kita ingin bermaksud mengetahui apa yang kurang selama kita perawatan, kita malah ya kayak tadi kita yang soal keterlambatan nih seolah-olah Sofa salah nih karena tapi salah dan sudah diakuin bahwa Sofa salah karena Sofa terlambat gitu ya. Padahal kan nggak seperti itu ya. Bukan terlambat karena Sofa yang terlambat, tapi memang karena kondisi pasien. Satu hal dia emang sudah dalam kondisi kompleks datang ke kita gitu. Demikian dok.
Baik, terima kasih banyak Dr. Januar. Baik, terima kasih Dr. Januar atas umpan baliknya. Selanjutnya kepada PJLM yang kedua, Dr. Neni apakah sudah bisa bergabung? Baik, baik jika belum, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Muhammad Norman Arfiansyah untuk memberikan tanggapan dan umpan balik, Dokter. Halo, Silakan Dokter Dandi, Dok. Iya. Oh iya, Dokter Norman dulu deh. Ya udah, Apa silakan Dok? Dok. Lanjut Dok, saya terakhir aja Dok, Dokter Oh PD, iya, soalnya Dok. iya. Jadi saya setuju dengan Dokter Habibie ya. Jadi memang tadi kasusnya memang demikian ya. Jadi walaupun cepat ya kita, tetapi itu untuk pembelajaran bagi kita. Walaupun meninggal ataupun nantinya hidup kan untuk pembelajaran bagi kita. Cuma nanti Dokter Sofa kalau misalnya saya pengennya pada waktu anamnesis itu ada tabel-tabel gitu loh. Maksudnya ada gambar kayak kalau dulu kita ada gambar sebelum masuk rumah sakit ada hari apa, sebelum masuk SMRS, sebelum masuk rumah sakit keluhan apa, berapa hari sebelum ini sudah dilakukan, ada tabel-tabel gitu. Jadi nggak kata-kata panjang gitu. Jadi yang gampang kita mengerti itu saja sih. Jadi ya memang kasusnya lumayan ya. Jadi kita memang tidak boleh boros-boros untuk tindakan harus sesuai apa yang penyakitnya. Karena kalau boros tindakan kan juga ini di era BPJS kita sudah sangat susah ya. Jadi kalau untuk keganasan juga kita kalau sudah satu harus nunggu lama untuk diagnosisnya. Ini kita lagi berjuang, saya telepon Dokter Megantara supaya enggak kalau keganasan kan supaya enggak lama nunggunya proses mau misalnya biopsi mau nunggu untuk bronkoskopi kadang harus 1 bulan itu kan lama, kalau orang metas kan sudah kemana-mana. Jadi intinya ya kita harus belajar dari misalnya apa yang perlu dilakukan dulu untuk tindakan apa yang itu. Tapi ya secara sih saya setuju dengan Dokter Habibie. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Neni atas umpan balik dan arahannya. Selanjutnya kepada Dr. Muhammad Norman Arfiansyah, dipersilakan Dokter. Ini pasien coba diagnosis awalnya tadi apa Dok? Tuberkulosis, yang diagnosis sekundernya. Oh, oke. Terus ini pasien masuk tanggal 14, kemudian meninggal tanggal 22. Jadi di awal ini pasien nggak ada diagnosis pneumonia ya Dok, berarti ya. Tidak dokter, izin dokter. Saat perawatan bagaimana pasiennya? Makin sesak nggak dia? Ya dokter, izin pasien ini mulai perburukan kondisi itu pada tanggal 19 April dokter. Saat perawatan perburukannya itu pasiennya mengalami kesadaran yang kontaknya inadekuat dokter, karena kondisinya pasiennya hipoglikemi dan dievaluasi DL kembali itu anemia, HB-nya menurun lagi dok, sehingga sikap yang dilakukan itu adalah kami konsulkan dengan TSIPD dan dari TSIPD mengatakan bahwa pasien ini Udah. Jadi ini kan nih pasien tadi masuknya ke ruangan sesak napas ya, kalau nggak salah. ya dokter. Sesak napas 5 hari. Nah, sesaknya ini karena apa? Belum ketahuan berarti. Ini kan dokter diagnosis TB paru, terus multiple nodul. Ini kan kronik ya. Biasanya dia ya kalau sesak nggak sampai sesak bertambah. Tapi kalau ada bertambah pasti ada sesuatu takutnya yang menyebabkan dia tambah sesak. Nah, terus masalahnya ada shock sepsis. Nah, apa yang menyebabkan shock sepsis ini? Kan sepsis, berarti kan ada sesuatu infeksi nih di tubuh pasien ini yang menyebabkan dia jadi sepsis dan akhirnya shock. Nah, ini nggak keluar di diagnosisnya. Kenapa dia bisa jadi shock sepsis? Nah, justru yang ini harus kita cari. Kenapa dia bisa ada masalah shock sepsis? Penyebab diagnosisnya apa? Itu. Nah, terus juga kalau shock sepsis, bukan, dia kan ada juga peningkatan enzim transaminase. Peningkatan enzim ini kenapa? Apakah efek dari
kanker hatinya kah, yang bisa bikin hepatorenal syndrome, nah segala macam. Nah ini harus kita tanganin juga, kita harus pikirkan juga kan ini salah satu pemburuknya. Nah, kenapa? Karena kalau dokter di sini nggak ada awalnya nggak ada pneumonia, kalau setelah perawatan lebih dari 48 jam dirawat, ternyata dia perburukan, sesak napasnya berat, terus penurunan kesadaran dan segala macam itu, sangat bisa jadi dia mungkin dapat HAP, bisa jadi karena ini kan pasiennya imunokompromis juga, dia ada TB, terus juga dari hasil labnya tadi limfositopeni. Nah, itu resiko juga dia buat menjadi HAP dari situ. Kemudian karena ininya nggak muncul, terus dokter jadi pas bikin penyebab kematian, nah penyebab kematian itu nggak nyambung dok. Jadi dia gagalnya kardiorespirasi, tapi penyebab kematiannya yang sekunder apa? Coba saya COD deh. Kan ada langsung terus antara jadi yang bikin meninggal itu karena apanya? Karena dia sesak napasnya apa karena dia shocknya nih? Gimana? Kalau dari cerita kronologisnya yang menyebabkan matinya apa dia? Izin dari shocknya dok, dari shock. Karena sepsis. Sepsis itu masalahnya di apa? Di kardiorespirasi, di sirkulasi, atau di mana? Gagalnya kalau sepsis. Sepsis itu shock apa sih? Shock distributif kah? Shock kardiogenic kah? Shock hipovolemik kah dia? Shock distributif ya dok. Kalau distributif itu masalahnya di sirkulasi. Jadi penyebab langsungnya gagal sirkulasi. Penyebab antaranya adalah sepsis. Nah, dasarnya apa ya penyebab sepsisnya? Baru kondisi lain yang berkontribusi, multiple nodul di paru, kanker hati, dan segala macam. Gitu cara bikin penyebab kematiannya. Oh, kayak gini kardiovaskular gagal napas akutnya karena apa? Karena multiple nodul. Bikin gagal napas akut kan nggak nyambung. Multiple nodul di paru bikin gagal napas akut asidosis metabolik. Nggak nyambung kan? Nah, ini tuh sebab akibat. Kenapa dia gagal ini karena antara karena dasar. Kenapa dasar? Ada kontribusi lain apa? Jadi itu satu jalur dia. Jadi nggak ini kan bingung masa multiple nodul saja jadi asidosis metabolik. Itu baik sekian dari saya. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Dr. Teman atas umpan balik tanggapannya. Mohon izin Dokter Neni, apakah ada umpan balik kembali atau bisa dilanjutkan ke Eh, saya rasa cukup deh kata-kata dokter dari intinya dari dokter Habibie dan dokter Norman saya setuju ya. Jadi ya memang kasusnya memang ini jadi kita tetap harus kita tuh harus konsisten ya. Misalnya dari atas diagnosisnya apa, ke bawahnya juga rencana sampai terapi itu apa. Jadi supaya kalau ada apa-apa ya kita nggak salah. Kalau kita misalnya diagnosis pneumonia misalnya nih dari awal sampai akhir juga harus apa yang dilakukan untuk pneumonia. Masa juga gitu, intinya gitu aja. Ya. Baik, terima kasih dokter. Izin dokter, apakah untuk kasus laporan kasus kematian sudah dipresentasikan oleh Dr. Suhapmina? Mohon izin dokter, apakah laporan kasus kematian bisa kita akhiri atau ada kesempatan untuk tanya jawab sekali lagi dokter? Tanya jawab kasus ini. Kalau kasus kedua kayaknya nanti lewat ya Man. Soalnya kasus kedua sih soalnya gampang, soalnya nggak ada itunya kata dokter Priska tadi. Saya kemungkinan itu emboli. Jadi ya nanti panjang atau mau lanjut kedua atau itu terserah saja saya. Baik dokter.
Gimana Dokter Norman sama Dokter Habibie? Kita selesaikan? Saya pikir cukup, Dok. Ya, oke. Ya, cukup. Boleh tutup aja saya. Baik, terima Supaya kasih enggak. atas arahannya, Dokter Eni. Demikian laporan kasus pada siang hari ini. Semoga apa yang telah dipresentasikan dan telah didiskusikan menjadi kan bisa menambahkan ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kegiatan laporan kesempatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna astaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, artinya, ya Allah, sungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau buat kami lupa padanya, ya Allah, ya Tuhan semesta alam. Maha suci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, dan aku muji syukur padamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ampunilah dosa-dosaku, dan aku bertobat padamu. Demikian, Alhamdulillah, laporan kasus kematian pada pagi ini. Saya Arif Mawan, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan selama memandu kegiatan ilmiah pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter. Jumat berkah ya. Ayo. Baik dokter, terima kasih dokter.